Gelombang angin didefinisikan sebagai pergerakan naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh tiupan angin di atas permukaan air. Angin yang bertiup pada permukaan air akan memberikan gaya gesek sehingga menyebabkan gangguan pada permukaan air dan membentuk gelombang. Faktor-faktor yang mempengaruhi gelombang angin. Yang pertama ada kecepatan angin. Semakin besar angin, maka semakin tinggi dan besar amplitudo gelombang angin yang terbentuk. 2. Durasi angin. Semakin lama angin berhembus, maka besar energi yang terakumulasi di permukaan air menghasilkan gelombang yang lebih tinggi. 3. Jarak jangkau angin. Semakin luas jarak jangkau angin di atas permukaan air, maka semakin besar energi yang dapat ditransfer dan menciptakan gelombang yang lebih tinggi. Karakteristik gelombang angin. Tinggi gelombang. Gelombang angin dapat mencapai ketinggian yang signifikan tergantung pada kecepatan angin, hertz, dan durasi tiupan angin. Periode angin. Periode gelombang angin bervariasi dari berbagai detik hingga puluhan detik, dipengaruhi oleh kecepatan angin dan kedalaman laut. Panjang gelombang. Panjang gelombang angin bisa mencapai puluhan bahkan ratusan meter, tergantung pada faktor-faktor seperti kecepatan angin dan kedalaman perairan. Gelombang pasang surut adalah pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara periodik yang disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, dan matahari. Pasang surut terjadi secara berkala dan dapat diprediksi serta memiliki pola tertentu berdasarkan pergerakan benda langit tersebut. Faktor yang mempengaruhi gelombang pasang surut. 1. Gaya gravitasi matahari dan bulan. 2. Rotasi bumi. 3. Topografi dasar laut. Karakteristik gelombang pasang surut. Periode. Gelombang pasang surut memiliki periode yang berulang, biasanya berlangsung selama 12-24 jam, terkait dengan gravitasi bulan dan matahari. Pengaruh musiman. Gelombang pasang surut dipengaruhi oleh musim. Pada musim tertentu, pasang surut dapat lebih ekstrim dengan selisih yang lebih besar. Fluktuasi ketinggian. Ketinggian air laut dapat naik dan turun secara signifikan saat pasang surut. Perbedaan antara pasang tinggi dengan pasang surut bisa mencapai puluhan meter. Dampak gelombang angin dan gelombang pasang surut. Gelombang angin dan pasang surut dapat memberikan dampak yang signifikan pada lingkungan dan kehidupan manusia. Angin kencang dan ombak besar dapat menyebabkan erosi pantai, kerusakan infrastruktur, dan bahkan bencana alam seperti banjir. Sementara itu, pasang surut yang ekstrim dapat mengganggu aktivitas pelayaran dan perikanan serta menggenangi kawasan pesisir. Selain itu, gelombang angin dan pasang surut juga dapat mempengaruhi ekosistem pesisir seperti rusaknya habitat bagi flora dan fauna lainnya. Spilling, flowing, dan swing. Spilling yaitu gelombang dengan jenis yang pecah perlahan-lahan dan stabil meluncur ke pantai dengan ombak yang lebih rendah. Flowing yaitu gelombang yang pecah dengan bentuk yang curam membentuk tabung air yang berguling-guling saat mencapai pantai. Surging adalah gelombang yang terjadi saat mendekati pantai, naik secara vertikal tanpa pecah, sebelum kemudian mundur perlahan. 3. Perbedaan gelombang angin dan pasang surut. 1. Gelombang angin terjadi karena pengaruh angin yang meniup permukaan air laut, sedangkan gelombang pasang surut disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi dan matahari terhadap air laut. 2. Gelombang angin polanya cenderung tidak teratur dan bervariasi tergantung pada cuaca dan keadaan atmosferik. Sedangkan gelombang pasang surut memiliki pola periodik yang teratur seperti pasang naik dan pasang turun yang dikontrol oleh gerakan bulan dan matahari. 3. Gelombang angin ketinggiannya dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada kecepatan dan lamanya angin berlangsung. Sedangkan gelombang pasang surut ketinggiannya lebih teratur dan dapat diprediksi berdasarkan tabel pasang surut yang mengikuti siklus bulan. Tipe gelombang angin. Yang pertama, gelombang panjang disebabkan oleh angin
persistem dan kuat di atas permukaan air yang menghasilkan gelombang dengan panjang gelombang. Tipe klop terbentuk oleh angin lokal yang tidak teratur, seringkali terjadi di perairan dangkal dan memiliki ketinggian gelombang yang pendek. Gelombang-gelombang laut dihasilkan oleh angin konstan yang berubah arah dan kecepatannya, menghasilkan gelombang dengan ketinggian yang cukup besar di laut yang terbuka. Tipe gelombang pasang surut. Pasang surut disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap air di bumi, menyebabkan air naik dan turun secara periodik. Pasang naik terjadi ketika air naik, sedangkan surut turun terjadi karena air turun. Pasang surut memiliki siklus harian karena rotasi bumi dan posisi bulan serta matahari yang berubah. Manfaat gelombang angin dan gelombang pasang surut. Gelombang angin dan gelombang pasang surut bermanfaat dalam beberapa hal. Contohnya, gelombang angin bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi melalui turbin angin, sementara gelombang pasang surut bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga pasang surut. Selain itu, keduanya juga memengaruhi lingkungan laut dan membentuk sirkulasi oksigen serta nutrien di dalamnya. Kesimpulan, gelombang angin dan gelombang pasang surut memiliki peran penting dalam lingkungan pesisir. Contohnya, dengan memahami karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kedua jenis gelombang, sangat penting untuk mengelola wilayah pantai secara efektif. Dampaknya dapat berupa positif, yaitu sumber energi terbarukan, dengan dampak negatif seperti erosi pantai.